Halo semuanya, makasih sudah datang di live TikTok aku seperti biasa. Hari ini pada bahagia soalnya ISG-nya hijau ya. Ini aku lihat ISG-nya naik 1,5%. Di tuh closingnya di 6186. Mark juga udah bagus Mbak. Iya, Mark malah udah ketinggalan. Ya, jadi kan aku tulis semalam kan di channel biru mau rekomen Mark, tapi akunya masih rada tidak yakin. Pagi-pagi naik 10%. Kasihan deh gue. Gitu ya. Udah jangan dikejar itu Marknya, jangan dikejar ya. Ijo tapi belum bisa TP. Sabar. Saya juga ijo. Banyak yang belum di TP. Nesnya belum di TP. Mapi hari ini ijo. Terus segernya juga belum di TP ya. Masih jauh kayaknya TP-nya. Mungkin besok antri TP Nes sama seger. Kita lihat dulu ISG-nya nih guys. Kita Juli tinggal 2 hari lagi ya. Besok, enggak sehari lagi cuy. Besok nih terakhir. Hari ini hijau menurut saya bagus sekali ya. Mbak Anggi mau pasang smile dulu soalnya senang. Gitu. Ya soalnya itu mantulnya pas di MA20 sama ada di support lah ya. Jadi di 6.000 gitu. Itu menurut aku ini pertanda bagus sekali untuk tren kita ke depan teman-teman. Kalau aku sih besok mungkin ya merah-merah dikit atau hijau tipis kali ya, namanya Jumat gitu. Tapi sebenarnya secara setup ini ISG kita udah bagus. Kalau minggu depan kita bisa break high di atas 6.500 cus bisa kayak begini, kayaknya kita positif uptrend gitu ya. Paling nggak ISG-nya mulai stabil, kita mulai bisa lebih tenang dalam bikin trading plan. Kira-kira begitu untuk IHSG-nya. Terus seperti yang aku bilang tadi, fast-nya hari ini TP-nya kena ya, ARA tadi pagi ARA gitu ya, terus closing di 310. Ini yang yang udah punya aku harap sudah jual sesuai planning di tadi gitu ya, di planning yang udah di share gitu. Terus yang belum beli nggak boleh beli, telat ya. Yang belum punya nggak boleh beli, nunggu kesempatan yang lain. Oke, untuk fastnya. Terus apalagi Pani tuh, ada yang nanya Pani tuh. Pani ini di support kuat kalau nggak salah 6.000-nya nih. Lihat bulanannya deh. Nah, Pani ini sekarang lagi di support kuat gitu kan, di 6.000. Udah 2 bulan ya ditahan sama support 6.000-nya. Sebelumnya di tahun 2024 6.000-nya ini cukup kuat nih ya, yang aku lingkarin tuh yang sebelah kiri. Nah, itu kelihatan Pani ditahan di 6.000. Jadi kita lihat aja dulu gitu ya. Plus ada MA60 kan juga dekat. Kalau saya pribadi kalau buat beli Pani masih nantilah, lihat Agustus nanti bagaimana. Kalau misalnya Agustus beneran bikin hijau begini gitu, mungkin ini bakal menarik Paninya. Tapi kalau misalnya Agustus ternyata ini hoax doang, ternyata bikin ke bawah gini ya, bikin lower low, ya berarti kita nggak jadi beli Pani gitu. Jadi memang ngelihat uptrend balik lagi, kita butuh waktu, nggak bisa cuma karena lagi hijau sekarang terus beli gitu ya. Masih butuh konfirmasi beberapa, 1 candle bulanan lah kalau menurut saya ya. Ini juga secara harian masih kayak gini tuh, lihat belum bikin higher high gitu ya. Nanti kalau bisa di atas MA60 aku rasa itu jauh lebih menarik Paninya. Begitu. Nah ini Kak Putri segernya Kak, iya nih segernya cakep hari ini ya, akhirnya sesuai ekspektasi. Dia balik lagi. Yang baru mau beli sebenarnya kalau kamu bisa bikin planning sendiri itu bisa dijadikan entry masuk tuh. Ya walaupun aku udah bikin trading plan kan, tentunya aku nggak bisa bikin trading plan baru, tapi kalau yang udah bisa bikin trading plan nih, Pani sebenarnya bisa dijadiin signal bikin hajar besok pagi. Masih oke. Tapi nanti trading plan-nya beda sama kita punya gitu ya, yang udah aku share di channel biru. Aku pribadi sekarang segar ya, tinggal wait and see aja, nunggu TP di 600. Moga-moga tercapai gitu ya. Kita paling minggu depan sih kalau menurut saya. Apa tadi nih ESIP tuh, Kak Patrick, ESIP-nya gimana nih? Kemarin ESIP tuh mau kena stop loss-nya. Oh, belum kena stop loss-nya ya, masih bertahan guys ya. Ini belum kena stop loss-nya tuh. Stop loss-nya ada di 115. Jadi menunggu nasib itu si ESIP ya. Kalau ya misalnya yang mau beli, mau beli bisa beli, nanti stop loss-nya tetap di 115. Jadi nanti reward-nya kalau kena TP-nya lebih bagus daripada lebih dari 1,5, karena itu aku desain 1,5 rewardnya. Kira-kira begitu paling ESIP ya. Masih wait and see. Ayam, nah tuh ayamnya emang ngeselin guys ya. Nih, kalau yang entry ayam ya ini ngejar sih Kak ya.
tidak ideal untuk yang biasa aku masuk gitu. Jadi ya aku doakan yang terbaik untuk kamu. Asik cicit manginya ya. Kalau 4 ini kalau mau bikin trading plan tuh sayanya takut karena masih di MA5 kayak begitu ya. ISG-nya kan masih butuh konfirmasi. Ya gitulah serba. Kadang kalau serba takut emang susah ya. Yang jelas ayam TP-nya tolong di 450 atau sebentar. 460 lah maksimal ya. Soalnya ini ada resisten kuat ayamnya yang udah beli di 460. Saya tak pasang dulu. Biasa aku senengnya warna ungu. Terus di 460. Nah, kira-kira begini ya, karena itu ada resisten all time high di 460-nya TP-nya nih jangan melebihi ini si resisten all time high ini. Resisten all time high. Nah, ya. Jadi ayamnya yang sudah beli good luck ya, pakai planning kamu sendiri. Kalau aku karena tukang nunggu konfirmasi jadi begitu kelewatan ayamnya ya sudah nggak apa-apa, bukan rezeki. Guyuran fast mantap Bu, info yang nyangkut Bu. Lah gimana sih kok fastnya nyangkut? Lawang harusnya itu TP gagah perkasa itu fastnya ya, makanya kalau milih entry point yang bagus ya. Jangan lagi lagi naik kayak begini kamu baru beli. Enggak, harusnya double deh. Kemarin disuruh belinya kan di 280 kemarin kan ya di bawah. Terus kemarin TP-nya kena tadi pagi. Tadi siang ding pas ARA itu ya. BBRM. Nah, ini si Bang Hendra nih, taksirannya Bang Hendra nih BBRM. Nih BBRM ini iya benar pink kan tuh for ininya. Ih si ciprit banget ya, kecil banget itu MACD-nya pink kayak begitu. Cuma yang bikin deg-degan tuh Bang ini masih di bawah MA60 nih loh. Nih masih dikawal MA60 kayak gini nih bikin deg-degan terus terang aja ya. Kalau misalnya kita mau HK, kalau HK, gede banget ininya stop loss-nya. 23%. Kayaknya aku wait and see dulu lah untuk BBRM. Nunggu di atas MA60 kayaknya lebih oke. Pengen lihat LAND Kak. LAND. LAND ini tipe saham yang saya nggak suka teman-teman. Tuh lihat likuiditasnya jelek yang aku bulet-buletin nih ya tuh. Banyak kosong-kosong kayak begitu, grafiknya itu saya nggak terlalu suka yang kayak begitu. Balik lagi aku selalu beli saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun. Jadi kalau kayak LAND ini pasti tidak masuk radar aku gitu ya, dengan sadar aku emang nggak mau beli. Anyway kalau kamu tidak sepiki aku, likuiditasnya ini baru dia baru liquid dari Maret. Berarti kapan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli, baru 4 bulan ya. Sama kayak si BNBR. Baru 4 bulan likuiditasnya bagus. Ya paling kalau beli ekspektasi terbaik ke 100 Kak. Itu 100 resistennya. Tolong belinya jangan di 100 ya. Itu baru mau nyampe ke 100. Oke, kalau kamu beli sekarang ya sebenarnya masih oke sih kalau kamu agresif ya, nanti stop lossnya di bawah 66. Tapi kalau suruh saya ngerekomen di channel biru aku masih ragu-ragu. Nih Kak Fernan nih nanyain Baik mulu, udah beli soalnya ya. Si Baik gimana? Ini Baik masih di area resisten Kak gitu ya. Jadi aku tetap wait and see. Balik lagi, aku pengennya si Baiknya ini lari dulu kayak ke 900 gitu untuk konfirmasi bahwa ini kayaknya trennya serius gitu kan, baru nanti koreksi dan baru nanti beli gitu. Jadi kalau aku masih wait and see. Baik ini udah masuk radar sih karena memang dia break all time high ya, kayaknya ke depan bakal bagus kalau dia beneran stabil. Ini Smil juga nasibnya kayak ayam petok-petok ya. Ini kayak begini di MA5 ngeselin banget gitu ya. Kalau mau masuk deg-degan. Karena saya biasanya nunggu di MA20 atau MA60. Ini udah jos nih bulanannya nih. Kalau kita bondo nekat masuk Smil Duh, Mbak Anggi malah nyoret-nyoret apaan sih nih? Misalnya kita bondo nekat masuk Smil, aku tuh mau ngitung resikonya. Nih, kita turunnya di 15%, 23%. Sebenarnya masih berani sih ya. Nih coba deh Smil dicatat dulu ya. Nanti kalau jadi rekomen Smil aku taruh di channel biru. Saham ayam apa? Ayamnya tadi udah kan? Ya, TP-nya di 100 apa tadi ya ayam? Ininya di situ.
resistennya. BP BP jadi belum ke 130 ya. BP masih tetap jelek menurut saya ya, tetap aja. Ini OTW 130 menurut saya. Nanti kita lihat di 130-nya dia mantul atau enggak. Jadi ini belum ada pertanda yang bagus untuk BP, ini masih kayak begini tuh, lihat ya. Masih kayak sideway begitu. Kalau saya sih masih belum yakin sama BP-nya, jadi di skip aja. BRMS untuk trading bagus gak Kak? Ngebentuk triangle tuh Kak, cek resist TP Kak. Oh ya, ada triangle-nya. Perasaan BRMS tuh downtrend. Triangle mana? Ya. Aku nggak lihat triangle-nya sih. Gini maksud kamu triangle-nya gitu. Ya bisa sih kalau ngeliat kayak gitu. Itu kalau menurut saya nggak terlalu bagus BRMS ini ya. Masih dikawal MA60 tuh, lihat. Tiap nyenggol MA60 dia koreksi gitu kan. Masih berlaku sampai sekarang gitu loh. Jadi belum kelihatan ada tanda yang berarti. Memang supportnya itu 450 udah bertahan dari Juni memang. Ya tapi bukan berarti dia ada signal masuk sih menurut saya. Jadi masih wait and see aja untuk si BRMS ini, saya nggak terlalu suka. Apalagi nih Elsa. Elsa kan udah disuruh masuk. Saya udah di dalam 700 aku ya. Nih kalau yang mau beli Elsa boleh nih ya, masih di 700. Menurutku sih on track harusnya Elsa, harapannya gitu ya. Dalam 2 minggu ke depan bisa TP gitu. Kalau 1 minggu saya nggak yakin nyampe, kecuali ada momentum besar gitu, mungkin paling cepat 2 minggu. Menurut aku sih begitu ya. Nanti mungkin yang TP seger dulu. Ini cuma tebak-tebakan yang Mbak Anggi aja gitu. Aku rencananya kalau nanti seger sama Elsa TP nanti digabung jadi satu seperti biasa. Aku lagi misi memadatkan portofolio aku yang tadinya 10, sekarang isinya mau 5 gitu ya. Jadi jatah 2 saham, kalau udah TP nanti aku gabungin jadi satu. Kemarin visi sama kemarin aku jual BSSR gitu kan, visi jual impas, BSSR cuan dikit gitu ya, cuma 5%, aku gabungin ke NES gitu. BSSR-nya anyway belum kena sih kayaknya TP-nya, tapi udah on track kayak kemarin sih, maksudnya bukan jadi jelek gitu BSSR-nya. Nih, kita TP-nya kan 4380, yang masih punya BSSR besok pagi antri aja tuh ya, setia di 4380 nungguin untuk TP-nya. Indi OTW koreksi ya Kak, koreksi ke 2300 Kak. Indi tuh memang masih wait and see Kak. Ini kemarin aku jadiin study case sama klien ini yang one on one ya. Memang ngarepnya nanti TP-nya itu masuknya di 2300-an, karena ini tuh ada support gitu kan, kira-kira di 2300-an. Ngarepnya tuh masuk di sini, tapi kan harganya belum ke situ. Jadi ditungguin aja. Nanti juga kalau harganya udah di 2300-an nunggu konfirmasi. Kalau saya kan biasanya konfirmasinya antara candle Marubozu yang gendut kayak gini, bodinya gendut gitu ya, sama MACD-nya pink yang di bawah sini gitu. Itu kan dilihat MACD-nya masih hijau, histogramnya makin turun gitu ya. Biasanya kalau makin turun tuh masih koreksi. Jadi kita tunggu aja untuk si Indi ini. Jangan lupa kalau kamu bikin trading plan Indi, TP-nya harus sebelum 4.400 ya. Jadi karena 4.400-nya ini kuat, resisten lama sebentar. Di bulanan itu dari tahun berapa ya? Ada aku tulisin itu. Nah, tuh dari tahun 2010. Ya 4.400-nya itu. Jadi kamu nggak boleh tuh ya, udah berapa kali tuh ke 4.000, udah 3 kali ya. Nih 1, salah. Nih di sini 1, 2, nah ini 3 kan kemarin gitu ya. Itu kenapa harus memperhatikan resisten all time high, karena untuk patokan kalau kita bikin trading plan. Siap Indika. Elsa 700 kuat banget untuk jebolnya. Ya gitu deh. Elsa harus break 700 ya. Harus break gimana? Udah masuk saya. Ya kalau mau TP ya harus break lah 700. Itu resistennya ada di 1000 kalau nggak salah si Elsa tuh. RTX nih gimana? Wow, sudah uptrend ya. Uptrendnya bagus nih. Kalau pakai struktur harga, nah kayak gini ya tuh. Bagus. Cuma ini likuiditasnya bagus nggak sih Eratex Jaya? Lumayan tapi agak agresif ya. Oke, bulanannya mana? Bulanannya begitu. Ini rada deg-degan MA 60-nya ya. Di 200 MA 60-nya, coba lihat. 200 itu di mana? Oh, di sini. Oke. Kayaknya sih tembus ini. 200 di sini ya. Kalau misalnya kita
rekomen ERTX ini sebentar aku mau ngitung. Oh 23% ya, 40. Kayaknya sih bisa nih. Coba aku ERTX bikin plan. Ini nanti aku pertimbangkan lagi buat besok pagi ya ERTX-nya. Ini memang belum perfect sih kalau menurut saya. Nih MACD-nya, lihat MACD-nya belum pink dan udah lama banget nggak pink ya. Tuh lihat cuma turun naik lagi gitu. Jadi ya kayaknya ini kita memang rada gambling, mengasumsikan trennya sudah oke untuk ERTX ini kalau kita jadi bikin trading plan ya. Jadi nanti aku share di channel biru kalau jadi untuk ERTX. Apalagi nih bull. Oh iya nih bull aku lagi nungguin. Ada signal masuk nggak, dia menurutku sudah uptrend. Ya, pret kok jadi begitu bullnya. Capek deh. Ini bullnya kalau kita kejar hajar kanan 20% di atas MA5. Ini aduh emang si bull ini agresif sih ya. Kalau agresif tuh emang rada begitu dia kadang kelakuannya. Ini tuh aku tuh ngarepnya koreksi dulu bullnya. Dia nunggu pink kayak begini kan gitu loh ya. Kayaknya aku takut sih ngejar bull ini. Bull ini soalnya agresif teman-teman, jadi jangan main asal kejar-kejar baik. Kita lihat bulanannya. Oh itu 500-nya resisten all time high. Berarti di mana nih 500 di? Oh di sini rendah sekali ya. Ngek-ngok. Aku skip dulu lah untuk bull, takut. Takut soalnya ini 500-nya seriusan loh ini. Udah dari Januari 2026. Ntar 500. Ntar ini bagus nih buat study case dulu. Nah gitu ya. Jadi ini ada resisten all time high di 500-nya. Tolong hati-hati yang sudah beli bull. Nah ini 500-nya resisten all time high-nya itu harus di kalau bisa kamu TP sebelum 500 itu. TPA OTW koreksi dulu kakak, karena TPA digadang-gadang mau to the moon jauh. Alah gak usah percaya to the moon ya. Percayalah sama chartnya, jangan percaya sama orang gitu ya. Kalau buat aku TPA tuh belum menunjukkan tanda-tanda apapun yang berarti gitu ya. Tuh lihat settingannya masih downtrend kayak begini. Ya, memang sideway-nya lama banget dari Juni, udah 2 bulan nih kayak begini ya, dari 1.300 sampai 2.000 sekian gitu loh. Itu tetap nggak ada artinya buat saya gitu loh. Jadi tetap masih nunggu aja dia mau gimana, karena sangat mungkin dia melanjutkan penurunan ke sini ke bawah. Gitu menurutku belum cukup kuat untuk bilang TPA ini mau uptrend to the moon bla 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 gitu. Lihat aja dia tiap nyenggol MA60 turun lagi, nyenggol MA60 turun lagi. Ini kan OTW nyenggol nih, MA60-nya deketin gitu kan. Jadi saya nggak suka beli saham yang setupnya kayak gini. P1 lagi up. Oh ya, P1 nih downtrend parah loh bulanannya. Cuma hari ini doang naik 2-3% itu mah tiada berarti ya. Tak dulu lihat bulanannya masih kayak dulu, masih kayak dulu. Teman-teman kalau P1 ini big no ya. Ini kalau kamu lihat 10 candle terakhirnya, nih ya dia cenderung turun kayak begini. Ini saya takut sekali kalau yang setup bulanannya kayak begini. Oke, terus lihat ini supportnya, kita bisa ambil support mungkin di 300. Nah, lebih di 330 kayaknya lebih oke gitu ya buat support. Lihat dia tuh baru break support, breaknya parah kan, udah 3 bulan kayak begini ya. Cenderung turun gitu. Hanya karena bulan ini hijau itu tidak berarti apa-apa menurut saya. Kalau saya lebih milih untuk skip untuk P1-nya. Apalagi nih, BP 139 bagusnya kalau apa sel Kak Anggi cantik. Nggak boleh masuk BP itu Kak. Kalau buat aku belum bagus BP-nya. Sido kemana sih? Sido gelundung, Sido udah jangan dibeli. Ayo. Udah mana klienku punya Sido lagi. Sido tuh kayaknya OTW 250 malah. Nih 260 yang garis hitam ini ya. Udah jangan dibeli Sidonya, itu belum menunjukkan tanda-tanda yang berarti. Kajian besok Kak takut nyangkut. Loh udah harusnya bikin trading plan ya. Kalau beli ya kamu maunya gimana. Nih kajian ini kalau buat saya itu nggak layak masuk ya. Lagi di tengah-tengah kayak begitu. Paling dia sih ekspektasi terbaik kajian ini ke 180 aja udah bagus Kak. Kayaknya sih masih naik ke 180. Tapi bukan berarti yang belum beli harus beli ya. Karena itu trading plan yang buruk kalau mau ngejar kajian di harga sekarang. Gitu.
Apalagi nih, N triple S. Alah, si N triple S masih kabur lagi dia nggak? Nih jangan dikejar. Aku tahu ini ngeselin banget. Kalau saya nggak bakal ngejar kak kayak gini, bodo amat. Itu sih kayaknya masih bakal naik lagi gitu kan, sampai nggak tahu dia mau kemana, terus nanti pada nyangkut gitu ya. Jadi kalau saya lagi naik kayak begitu nggak bakal saya kejar gitu, karena balik lagi aku nggak pernah beli saham yang ada di atas MA5. Ini lagi naik kayak gitu di atas MA5 aku nggak bakal beli. Jadi harus nunggu koreksi ke MA20 atau MA60. Kalau nggak koreksi ya udah aku nyari saham yang lain. Saham di ISG banyak ya. Indo gimana tuh Kang Anggi? LK-nya bagus tapi belum diapresiasi pasar. Oh ya. Coba lihat. Ini Indo nih susah ngeceknya karena tuh Indonesia gitu. Banyak banget ininya. Oke, coba kita lihat. Ini Indo nih likuiditasnya kurang bagus. Nih ya, di bagian sini ini bulan apa nih? Januari 2026. Terus sebelumnya gimana? Sebelumnya sih cukup lumayan ya. Cukup lumayan sebenarnya likuiditasnya. Tapi ini agresif memang, buntutnya panjang-panjang. Ya kalau kamu misalnya mau beli, iya sih. Ini kalau mau beli sebenarnya Indo nih lumayan. Karena resisten atasnya tuh di 350 lah nih kira-kira. Jadi masih jauh gitu maksudku, tuh masih jauh. Kalau kamu mau beli Indo ini boleh mungkin di hold rada lama ya. Terus kalau ya ini soalnya lihat dari April 2024 dia kayak nggak kemana-mana kayak begini. Kalau kamu tipe yang sabar mau beli terus nahan 6 bulan, boleh kalau kamu mau gitu ya. Si Indo ini stop lossnya di bawah 138 kalau mau tuh ya. 20% nanti TP-nya ke atas bisa ya disesuaikan aja. 1,5 atau 2 kali berarti kan masih jauh lah. Ini kalau mentok sampai atas kan bisa one bagger kalau mentok. Tapi saya tidak menyarankan kamu ngejar-ngejar bagger kayak begitu ya. Karena biasanya sering terlalu nafsu sama baggernya akhirnya tidak maksimal malah. Aku sering gitu soalnya dulu. Raja gimana Kak? Raja nih nunggu break 1000 kalau aku. Nah tuh kan belum break 1000 ya. Jadi aku Raja bakal lebih yakin kalau dia break 1000. Untuk sekarang aku gak mau beli sih Rajanya. Kita masih wait and see dulu. Karena 1000 itu resisten kuat dari Februari 2026. Nih dari sini. Ya jadi memang harus dilihat. Harus break dulu baru lebih meyakinkan menurut aku. Kota balik lagi ya. Kota ini tipe saham yang saya nggak suka nih. Tuh udah nggak boleh beli tuh. Kemarin aku bilang ke 140 kan 151 ternyata. Ya nggak boleh beli Kota. Ya itu udah resisten tinggal nyangkutnya doang. Plus saya nggak bakal beli Kota karena resistennya jelek. Karena likuiditasnya jelek tuh. Yang dibulet-buletin itu tanda likuiditasnya nggak bagus. Kota, aku nggak pernah beli saham, hampir nggak pernah beli saham yang likuiditasnya nggak stabil. Jadi harus stabil minimal 1 tahun likuiditasnya. HTMK ditungguin turun malah terbang terus. Emang harus terbang dulu HTM-nya ini. Nah bagus ini malah. Saya malah suka ya, karena berarti dia lebih confirm daripada uget-uget kayak si Baik tuh. Naiknya kan dikit-dikit uget-uget begitu. Saya masih ragu-ragu nih kalau HTM malah enak. Udah lari kayak gini kan dia pasti koreksi, tenang aja, nggak ada saham naik terus gitu kan. Cuma berarti kan dia udah confirm nih secara tren. Beneran dia mau bikin all time tuh gitu kan. Jadi nanti kalau dia koreksi kita lebih enak nunggunya si HTM ini. Udah biarin aja dia, jangan dikejar, nggak usah masuk HTM, jangan dikejar. ISG hijau nyawit hijau semua tuh. Yang Kak Anggi bilang saham jelek-jelek aku langsung delete dari watchlist. Aduh, Bufa jangka panjang bagus nggak Kak? Ini Bufa tuh juga bikin ngarep. Aku tahu banyak yang ngarepin si Bufa nih ya. Emang kalau dari bulanannya ini kan tinggal besok doang nih Julinya. Nah, ini sih memang bulanannya kita yang ngarep guys ya tuh, karena udah hijau terus bikin low-nya itu loh, titik low-nya itu di atas bulan lalu yang bulan Juni. Ini memang bikin ngarep si Bufanya, tapi kalau aku masih nunggu konfirmasi kalau buat masuk nih. Kayaknya sih bentar lagi Kak. Ini kalau misalnya Bufa ada candle bagus kayak gini nih, hijau, bodinya gede, terus ininya pink, MACD-nya pink, ini kayaknya menarik si Bufa. Kita bisa masuk gitu ya. Tapi harusnya sih minggu depan ada signal kalau ngelihat hitung-hitungannya ya. Itu udah 3 hari merah. Tar Bufa nunggu signal. Gitu, jadi kita tunggu saja si Bufanya ini. GZCO apa kabar?
Uh, GZCO nih, oh iya, nyawit ya GZCO ya. Tuh GZCO udah mantul di MA 60-nya, cakep tuh. Oke, ininya begini mingguannya. GZCO menunggulah ya, aku kayaknya nggak berani mau masuk. Mau masuk begitu saja nggak berani. Padahal candlenya bagus itu. Terus MACD-nya masih belum pink kan, gitu. Terus dasar aku rada trauma sama GZCO ini. Berapa kali beli? 2 kali beli kayaknya tuh. Aku stop loss mulu. Ya, kayaknya nanti aja deh Kak aku beli GZCO, nunggu dia di atas MA60 sama di atas ini nih. Nih 160 ini resistennya. Ya, dilihat dari Mei 2026 di sini gitu kan. Kalau bisa di atas itu dulu lah biar kita lebih yakin gitu masuk GZCO-nya. Jangan di sekarang. Terus apa lagi nih? CSIS, ya Allah. Ini CSIS klienku punya juga, nyangkut, ya Allah si ibunya, maafkan saya. Ya aku belikan saham agresif terus tiba-tiba ada MSCI gelundung gitu ya. CSIS ini Kak menurut aku lagi wait and see. Saya sih lebih nyaranin kamu jangan masuk dulu ya. Kalau ini CSIS dia bisa nembus di atas 200 nih, aku jauh lebih tenang sebenarnya ya. Aku sangat berharap Kak, menurut aku sih nanti eventually gitu ya, akhirnya nanti dia bakal di atas 200 si siapa CSIS ini. Jadi kalau aku wait and see, kalau bisa di atas 200 menurutku lebih menarik buat diserok. Jadi sabar, ditunggu saja. Setup Dewa bagus emang. Dewa kan aku lagi nunggu entry point ini, Dewa Bumi. Nah, nih ya. Tapi kalau saya begitu belum masuk sih Kak. Satu masih di MA5, kurang turun. Ya, kurang turun. Terus ini MACD-nya masih di hijau. Histogramnya masih rada tinggi gitu ya. Aku pengennya pink seperti biasa gitu ya, pengennya pink MACD-nya. Karena berarti koreksinya udah maksimal gitu ya. Udah turun sampai merah ke bawah. Nah, nanti kalau udah pink kayaknya dia baru siap-siap mau naik gitu. Jadi aku masih wait and see untuk Dewanya. Ngelihat Dewa harus ngelihat Bumi lah ya, dua sekawan. Nanti iri. Nah, ini sama nih ya, masih nunggu apa MACD-nya juga biar pink gitu. Jadi teman-teman lihat aku kalau nunggu saham emang lama gitu ya. Kayak misalnya aku nunggu si Nes itu aku ngincer Nes itu dari Juni gitu. Dari Juni waktu aku lagi nggak trading tuh aku udah ngincer Nes gitu ya. Jadi makanya kalau masuk aku nggak cepet-cepet TP gitu ya, maksudnya harus sesuai plan, bukan masalah nggak mau TP, harus sesuai plan, kayak 1,5 kali risk atau 2 kali risk, karena gitu nunggunya lama. Jangan nunggunya lama sebulan 2 bulan gitu, kadang terus pas masuk 3% kabur, 5% kabur gitu ya. Menurut aku tuh nggak worth it dengan effort yang sudah dikeluarkan gitu. Oke. Nah, 3 hal yang harus kamu pelajarin biar kamu nggak nyangkut di Monas gitu ya kalau misalnya trading, itu adalah satu tuh likuiditas. Kalau aku sangat menyarankan kamu nggak beli saham yang likuiditasnya tidak stabil. Kalau aku minimal 1 tahun. Sebenarnya dulu pernah aku bikin 3 bulan sih demi kalian di TikTok gitu ya. Tapi rata-rata memang yang 3 bulan juga belum terlalu stabil sih gitu. Akhirnya aku lebih senang balik ke filter lamaku yang boring gitu ya, harus 1 tahun. Itu dengan ada filter itu tuh banyak saham yang ke-delete. Misalnya BNBR, Kota yang lagi heboh-heboh gitu, itu banyak yang likuiditasnya baru bagus kayak 3 bulan terakhir gitu ya. Itu biasanya aku emang dengan sadar aku nggak beli walaupun aku tahu kadang harganya lari. Nah, itu satu. Terus kedua itu tren. Aku emang dengan sadar memilih beli yang trennya itu jangka menengahnya sudah uptrend. Jangka menengah itu paling gampang misalnya harganya di atas MA60 harian. Terus ada pola higher high higher low gitu. Jadi ada beberapa yang harus dilihat gitu ya. Nah, itu kalau yang misalnya kayak TPIA, DSSA gitu kan itu masih downtrend kayak gitu, aku emang dengan sadar nggak mau beli gitu ya. Jadi filterku seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya bebas mau pakai filter kayak apa gitu, bisa. Kita tuh bebas mau bikin kayak persyaratan apa saham yang boleh masuk portofolio kita tuh bebas gitu. Tapi kalau kamu nggak punya syarat itu, cuma asal beli aja, nah itu biasanya yang bikin kamu jadi trader galau gitu ya. Ada orang ngomong A ikut A, ada orang ngomong B ikut B, nanti nyangkut bingung gitu ya. Atau misalnya udah beli terus yang Kak enaknya stop loss atau hold gitu. Kalau kamu masih nanya kayak begitu, berarti kamu tuh nggak punya trading plan, dan itu kondisi yang berbahaya untuk trader kalau kamu tuh nggak punya trading plan ya. Nah, kalau kamu mau belajar cara apa yang aku pakai gitu ya, cara bikin trading plan yang aku share di channel biru gitu, kamu bisa ikut kelas aku nih di DM aku di TikTok. Jadi kelasnya itu 3 bulan.
Terus materinya pakai video, terus ada PR-nya. Nanti PR-nya aku kasih feedback pribadi. Jadi makin kamu rajin nanya PR dan segala macam, pertanyaan kamu bebas nanya apa aja gitu ya. Itu ya belajarnya makin banyak. Makin kamu nggak ada effort ya nanti aku ngajarinnya juga nggak bisa maksimal karena nggak ada nggak ada pertanyaan sih gimana gitu ya. Jadi semua terbalik ke kamu yang aku berusaha bantu semaksimal mungkin. Nah anyway, kalau kamu ini di kelas aku ini aku ngajarnya itu tipenya swing. Jadi sesuai gaya trading aku aja. Tipenya swing, hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Jadi nggak bakal ngajarin scalping gitu ya. Yang scalping jangan nanya saya karena saya pribadi tidak terlalu percaya sama scalping. But anyway gitu ya, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok. Dan kalau kamu ikut kelas aku ini nggak ada rekomen khusus. Kalau ada rekomen aku taruh di channel biru nih. Masuk ke dari profil TikTok aku ya. Jadi nggak tahu deh besok jadi rekomen Smil nggak ya? Apa tadi ya? Aku catat tadi Smil sama bentar. Smil ERTX kalau jadi ya. Nanti kita lihat, oke? Aku bersemedi dulu karena biasanya kalau lagi live kayak begini saya ikut bersemangat kayak kalian. Wah gitu. Jadi kadang saya berubah pikiran gitu ya. Kadang kalau malam udah tidur berubah pikiran. Nah, anyway, nih kita lihat Baja nih, ada yang nanya, aku kepo juga jarang lihat ini saham. Jangan dikejar. Ya, jangan dikejar, netizen jangan dikejar. Ternyangkut itu udah resistennya 240-an di sini ya. Udah jangan dikejar, ternyangkut itu Baja nggak boleh beli. Tapi kita lihat dulu gitu. Maksudnya kalau emang bajanya bagus nanti kita bisa ngarep dia ada koreksi, kita bisa ikut serok nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya saya itu bukan anti kayak yang lagi kayak begini pasti jelek gitu, enggak. Cuma maksud saya masuk ke jangan terburu-buru gitu. Kalau memang dia bagus ya nanti kita nunggu koreksi, masuk kan lebih oke gitu ya. Plus Baja ini, ini bulanannya bagus cuy. Nih 400-nya harus ditandain nih. Nih 400-nya ini resisten bulanan lah ya, bukan all time high. All time high jauh di 1600. 400 ini ada resisten sebentar. Mingguannya mana? Nunggu koreksi ya guys, Bajanya nunggu koreksi. Aku tuh pengen nulisin bentar. Banggi ribet. Nah ini mau aku tulisin loh, resisten all time high. Nah sorry, resisten bulanan. Biar saya ngeh gitu, karena kalau enggak tuh sering bingung kadang. Nah ini ditunggu ya, Bajanya ditunggu. Plus ini Baja nunggu koreksi. Plus tipenya agresif ya, candlenya tuh lihat banyak buntut-buntutnya kayak begini. Tolong hati-hati ya si Baja ini. Jadi kalau kamu beli saham kayak gini nggak boleh meleng. Oke, jangan yang tipenya kayak bisa buka trading apps kalau udah malam, kalau udah pulang kerja atau udah santai gitu ya. Itu jangan beli saham kayak begini. Biasanya Anda berakhir dengan penyesalan. Soalnya itu sering terjadi sama saya ya. Neska bahas update hari ini. Aku masih hold, sama aku juga masih hold Kak Grace Nesnya ya. Nggak ada update apa-apa sih menurut saya. Biasa kita goyang-goyang dulu kayak begini ya. Sabar, masa naik mulu tiap hari ya, sabar, istirahat dulu dia gitu ya. Saya tetap aja nanti paling pagi-pagi saya pasang TP di 740. Kena syukur yang nggak kena ya udah gitu. Besok pagi saya bakal pasang ini si Nesnya ya. Yang belum beli nggak boleh beli, udah telat beli Nes, udah telat ya. Mau ikut kelas gimana Kak? DM aja di TikTok, nanti kita ngobrol di situ ya. Itu baca di mana? Ini ada aku tulisin kan, ini tuh ya. Aku tulisin. Padi gimana? Tins apa bisa ke 4.000 Kak? AVG 3210. Aduh, Tins itu menurut saya entry-nya bagusnya di 3.000 cuy. Kalau 4.000-nya di mana? Ntar aku lihat dulu. 3.000-nya tuh support yang kuat buat si siapa? Buat si Tins ya. Aku pribadi menurutku 3.200, sebenarnya 3.200 cukup lumayan Kak. Itu enggak jelek banget gitu, enggak ya. 3.200 tuh kayak ada di sini kan. Sebenarnya itu cukup lumayan gitu. Cuma 4.000 ini area resisten. Teorinya sih bisa ya masuk. Cuma harga ke situ. Cuma yang jadi masalah itu sekarang Tinsnya ini yang bikin aku ragu-ragu itu pucuk high-nya itu turun terus nih, yang aku tanda ini tuh lihat dia tuh turun terus nih. Ya, jadi tadinya ini kan di sini 4.700.
Terus di sini berapa tuh? 4.200-an kan? Nah, di sini 3.800. Dia turun terus tuh, lihat. Ini masih 3.800. Kayaknya sih kalau kamu sekarang modal 3.200, kalau kekeh pengen TP di 4.000, kalau saya takutnya nggak nyampe. Ya paling kalau aku nyaranin kamu lepas di 3.600 lah, atau 3.700 paling kamu kekehnya gitu ya. Kalau 4.000 kayaknya berat. Takutnya gini loh, nggak nyampe ke 4.000 gitu kan, karena kalau ke 4.000 kan harus bikin higher high nih gitu, takutnya nggak nyampe, nanti dia malah turun, kamu nggak jadi TP, maksudku gitu kan, sayang kan udah masuk ke di 3.200. Jadi kayaknya mungkin TP-nya di kamu di 3.600 atau 3.700 lah, area-area situ. Oke, jangan maksain di 4.000 banget, karena tinsnya ini kayaknya lagi pelemahan tren. TPIA nyangkut di 2140 gimana Kak? Lawong nggak boleh beli TPIA, gimana sih kamu? Gimana sih kamu? Ya aku ini tipe yang nggak bolehin beli TPIA ya. Tapi anyway, kalau kamu di 2140 ini sih kayaknya masih bisa kejemput, karena TPIA ini kalau toh ada kenaikan dia bisa naik ke 2550 nih di sini. Itu MA60-nya mungkin bisa ke situ. Makasih gift-nya. Karena dia lagi pullback gitu kan, biasanya nih nyenggol MA60 turun lagi, nyenggol MA60 turun lagi gitu kan. Nah ini sekarang kan MA60-nya nih belum kesenggol gitu. Nah MA60-nya itu di 2.500-an gitu. Jadi mungkin harga bisa ke situ. Bukan berarti kamu harus beli ya. Ingat, aku tidak suka beli yang lagi pullback kayak begini, oke? Apalagi nih Inco sama DSNG tuh, kata Kak Fernan tuh, tar DSNG-nya dulu aku jarang lihat. Kalau Inco-nya downtrend Bang, kemarin baru lihat. Tar bulanannya apa nih? Ungu-ungu tuh apa, ungu-ungu itu? Oh, itu ya ungunya, baiklah. Ntar di delete saja lah. Nah begini, itu memang area-area berbahaya itu. Ini kayaknya aku nggak berani deh Bang masuk. Ini kalau misalnya kita masuk DSNG, rada agresif nih. Kalau masuk stop lossnya 14% sih ya, 15% ini. Sebenarnya berani sih, cuma MACD-nya jelek. Tidak di inilah dipertimbangkan DSNG ya. Tapi itu planning agresif tuh, kita planning agresif semua itu. Yang ide-ide apa tadi, DSNG, RTX, satunya apa tadi? Bufai, bukan. Smil. Yaitu ini ngejar semua, MACD-nya jelek semua. But anyway gitu ya, DSNG-nya nanti kalau jadi aku taruh di channel biru. Inco ini menurut aku masih masih belum bagus Kak. Ya paling dia bolak-balik. Inco tuh kayak sideway yang terbaru dari Juni nih di sini tuh ya. Dari 4.300 sampai 5.000. Nah sekarang kan udah 4.900 tuh, udah deket banget sama 5.000-nya. Kalau menurut aku sih jangan dibeli ya. Aku pribadi ya, teorinya kamu bisa sih beli kayak di 4.400, nanti TP di 5.000. Tapi aku pribadi tipe yang tidak terlalu suka sama setup seperti ini gitu ya. Jadi di skip aja kalau aku mah. Arco bagus tuh katanya. Arco apa Arci? Arconya nggak bisa nih. Makasih Mbak Nasya, mantap masih hold. Iya sama, saya juga masih hold. Aces gimana? Aces kayaknya downtrend parah deh Kak. Tuh. Aces jauhin lah Aces. Tadi bulanannya sudah ada tanda-tanda belum? Aduh bulanannya kayak begini pula, saya takut Kak. Kalau bulanannya begini tuh lihat ya, 10 candle terakhirnya tuh lihat, turun terus kayak begini. Saya tuh deg-degan kalau beli saham 10 candle terakhirnya di bulanan kayak begini ya, karena cenderung bikin lower low ke bawah gitu dengan setup downtrend yang kuat deh banget kayak begitu dari tahun 2020. Kalau saya nyaliku tak sampai, terus terang aja, jadi aku skip. Mary ada ya saham Mary ya? Mana nggak ada. MART, oh salah kakaknya, MART maksudnya. Oke. MART atau AMRT. Aduh, ngasih kodenya salah semua. Rekomen buat swing 1 bulan apa Kak Anggi? Kalau masalah 1 bulan gitu tuh nggak bisa diwaktuin ya Kak. Jadi satu hal yang kamu yang menurut saya gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa kayak beli tahan 2 minggu nanti TP buat beli seminggu gitu, tuh nggak bisa diwaktuin ya, karena kita nggak tahu holdnya berapa lama tuh, tergantung marketnya gitu. Jadi secara rata-rata sih ya, kalau
Kalau saya trading biasanya sebulan tuh paling 6 transaksi gitu. Jadi bisa dibayangkan holdnya tergantung gitu kan ya. Bisa mungkin 2 minggu, bisa 1 bulan, tergantung masing-masing balik lagi. Jadi nggak bisa request kayak gitu ya, cariin saham yang 1 bulan lagi naik sekian gitu tuh. Sayangnya tidak bisa begitu gitu ya. Jadi kita bisanya estimasi yang kayak saham-saham yang berpotensi untuk naik beberapa saat ke depan. Dan itu belum tentu besoknya gitu ya. Bisa beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan gitu. Nanti paling kita belinya yang menurut kita ke depan bakal bagus, tapi misalnya TP-nya berapa lama tuh kita nggak tahu gitu. Oke, ini ada yang nanyain Ades, udah kena belum TP-nya Ades? Kamu gimana sih? Adesnya udah aku rekomen udah lama. Netizen pada beli nggak tuh saham Sultan? Ya soalnya satu lot aja 3,5 juta. Nah nih, belum TP guys, Adesnya masih uget-uget ya, sudah biarin aja ya. TP-nya tetap kita di 41.800. Yang belum beli nggak boleh beli Ades, udah telat ya. Itu di MA5 nggak boleh masuk. Retail di sini nanya atau mau dikeluarin? Tak dulu. Arko kalau di bawah 5.000 hold aja. Arko tuh apa Arko? Oh iya. Kita lihat bulanannya. Masih deg-degan sih ya si Arko ini. Kalau menurut saya ini lagi nunggu nasib Arkonya gitu ya. Menurut saya sih lebih cenderung untuk turun. Ini sekarang lagi ditahan support 4.500 di sini. Tuh kalau 4.500-nya jebol, cus ke bawah gitu ya. Jadi kalau saya nggak mau beli dengan posisi kayak begitu. Plus dia habis nyenggol resisten all time high ini di 10.000. Biasanya saham yang habis nyenggol resisten all time high kayak begitu tuh turunnya cepat. Jadi baiknya di skip aja. Padi. Nih padi ini tipe yang saya nggak suka juga ya, karena likuiditasnya jelek ya. Nih likuiditasnya jelek. Jadi kita kalau aku skip ya. Balik lagi, aku nggak pernah beli saham yang likuiditasnya tidak stabil minimal 1 tahun. Begitu. Terus untuk trennya padi ini lagi downtrend parah gitu ya. Sekarang lagi ditahan support 60. Ini menurut saya tinggal nunggu waktu jebol aja sih support 60-nya. Jadi tolong di skip aja padinya. Emrat nih aku udah rekomen. Udah jalan belum dia? 440 aku suruh belinya tuh. Kamu mau HK bisa, tapi konsekuensinya kalau beli Emrat itu nunggunya lama guys. Ini dari Februari kagak kemana-mana tuh, lihat. Nih. Tuh ya, dari Februari nggak kemana-mana kayak begitu. Jadi kalau kamu beli Emrat tuh ya bersiaplah lama gitu ya. Nunggu kalau yang 3 hari nggak naik terus mewek-mewek mah jangan beli Emrat ya. Tapi sebenarnya secara setup dia cukup oke sih Emratnya ini. PPGL emang ada ya PPGL ya? PPGL nih likuiditasnya jelek. Apalagi agresif pula tuh, buntutnya banyak banget. Kalau aku skip Kak PPGL ini, resisten terdekat 250 ya di sini ya. Tolong dijauhin teman-teman kalau udah deket 250. Menurut aku sih kalau kamu mau beli PPGL itu di 180. Ini 180 tuh di bawah sini nih. Nah, gitu ya. Itu kayaknya tempat terbaik untuk sekarang gitu. Tapi kalau aku pribadi, kamu suruh saya nemenin pakai duit saya nggak mau. Sahamnya terlalu agresif, buntutnya sering panjang kayak begitu, males lah. Beef tuh Bang Indra tuh beef. Iya sih beef mah. Itu yang lari-lari begitu, yang lari kayak begitu beef, ayam, semil ya. Terus apalagi N-triple-S. Ini harus wani mati sih ini. Ini tidak ideal kalau kamu mau masuk ya. Kalau saya nggak berani Bang. Soalnya ini kalau TP-nya juga gede. Kalau stop lossnya gede kan, 20%. Kalau nggak 20%, 40%, buset. Sahamnya kayak begini pula. Jadi kadang memang yang lari-lari tipenya lari di kawal MA5 kayak begini itu memang dengan screening saya itu emang sering ketinggalan
gitu. Jadi kadang ya tergantung gimana ngelihatnya gitu ya. Kalau yang makanya kalau yang seneng gorengan pasti ketinggalan. Begitu. Saya sering nggak ikut gorengan karena begitu. Secara ini juga nggak bakal masuk. Hmm, apalagi nih? Apa bandarnya sama kakak polanya sama? Saya pribadi nggak pernah ini sih, nggak pernah mikirin bandar. Moving average yang dipakai, moving average aku pakainya 5, 20 sama 60. Jadi 5-nya 5 hari, 20-nya 20 hari 1 bulan, terus 60 harinya 60-nya 60 hari gitu kan, 3 bulan. Jadi itu aku nganggapnya pendek, menengah sama panjang. Dulu kalau kamu ngeliat di YouTube gitu pasti ada yang ngajarin pakai MA 100 juga, pakai MA 200. Dulu aku sempat pakai waktu awal-awal. Tapi dari pengalaman ini selera aku aja sih. Menurutku MA 100 sama 200 itu nggak terlalu guna karena lelet banget kan ya, periodenya gede banget. Jadi ya hampir nggak ada gunanya, terutama kalau kamu lihat di bulanan gitu MA bulanannya. Jadi akhirnya nggak pernah aku pakai. Tapi kamu bebas sebenarnya mau pakai apa aja gitu ya. Maksudnya yang penting mah bisa analisanya. Begitu ya. Aku pribadi yang aku pakai itu 3 MA itu sama MACD. MACD-nya itu kalau terakhir mau bikin trading plan gitu ya, digabung sama yang lain yang tadi aku bilang likuiditas sama trend. Itu MA-nya dipakai juga sama lihat bulanan. Jadi ada beberapa hal yang harus beberapa langkah analisa yang harus dilakukan gitu loh maksudnya. Dalam menentukan sebuah saham itu layak beli atau enggak. Ini cuma ibaratnya strategi yang aku pakai aja setelah sekian lama gitu ya. Kamu nggak harus pakai yang aku pakai. Jadi bebas mau nyari apa aja gitu. Yang perlu ditanamkan itu adalah kita tuh nggak perlu ngerti semua indikator. Jadi misalnya kayak kalau pakai Fibonacci begini, kalau pakai misalnya alligator begini gitu ya. Terus kalau MA begini. Kalau aku sih berprinsip pakai aja sesuatu yang kamu suka. Jadi awal tuh kamu boleh explore semuanya. Ichimoku dulu saya explore tuh Fibonacci, Ichimoku, Fibonacci-nya ada retracement, ada projection. Terus udah gitu apalagi ya Bollinger Band itu aku juga suka dulu gitu ya. Sampai akhirnya aku berakhir di MA gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kalau kamu udah nemuin kombinasi kesukaan kamu itu dicoba berkali-kali. Nyobanya tuh bukan satu kali cut loss terus udah berarti jelek nggak jadi gitu, enggak. Itu kadang bisa 100 kali 100 kali percobaan lah gitu, atau let's say 10 kali lah paling enggak gitu ya. Jadi harus berkali-kali gitu nyobanya sampai kamu menemukan pola-pola tertentu gitu. Biasanya kalau kamu udah nemu nih, kayak misalnya saya ini senang pakai MA yang ini tuh kombinasinya itu aja. Jadi kayak satu tendangan Jet Li yang kamu latih 10.000 kali gitu lah.Itulah strategi trading kamu gitu. Jadi nggak perlu punya banyak strategi kalau menurut saya gitu ya. Jadi yang penting nemuin satu yang kamu suka dan kamu pakai beneran gitu. Terus daripada kamu belajar kayak 5 strategi masing-masing dites cuma 1 kali gitu, lebih baik kamu punya satu strategi yang kamu pakai gitu. Nah kalau kamu malas nyari strategi sendiri, pengen kopas strategi aku aja, kamu bisa ikut kelas aku gitu ya. Jadi kelasnya itu full teknikal, aku nggak ngajarin yang lain, nggak ngajarin bandarmologi, foreign flow, terus segala macamnya tuh aku nggak pakai gitu ya. Aku cuma pakai chart sama money management gitu. Nah itu kelasku itu 3 bulan gitu, dibikin 3 bulan biar kamu bisa nanya banyak gitu ya, waktunya panjang. Terus pakai video, jadi bisa kamu ulang-ulang. Nah udah gitu ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR. Dikasih PR itu supaya kamu belajar analisa beneran, karena kalau enggak tuh cuma melongo gitu ya. Kalau cuma melongo tuh biasanya beda sekali experience-nya gitu, sampai kerasa di badan gitu ya, di muscle memory kalau bahasa pembelajarannya gitu ya. Kamu buka chart, kamu analisa sendiri dengan cuma nonton orang gitu loh. Jadi lebih enak kalau kamu, lebih efektif kalau kamu belajar sampai nganalisa chartnya. Nah anyway, kalau kamu kepo itu kamu bisa DM aku di TikTok sini ya untuk kelasnya. Nah jangan ngarep dapat rekomen khusus gitu kalau ikut kelas aku, karena aku tidak suka. Bukan nggak suka, sorry. Kelas ini didesain untuk kamu belajar analisa gitu ya, bukan untuk ngepek gitu ya. Kalau kepean gitu ya, rekomendasi aku taruh di channel biru ini, profilnya ada di TikTok. Ya bisa masuk dari profil TikTok aku. Kayaknya nggak tahu deh nih, ide-idenya sih buat besok tuh planningnya agresif semua. SMIL, ERTX, terus apa nih DSNG itu agresif semua ininya. Pilihan saham dan posisinya lagi pada di MA5 semua. Jadi ya nggak tahu deh kalau besok pagi-pagi saya bertobat ya, sudah nggak jadi ya. PTBA Kak Anggi kan PTBA-nya udah disuruh masuk Kak Kurnia. Aku udah beli di berapa? 2340 apa ya? Lupa aku ya. Kak Anggi pakai value investing juga enggak.
saya chart murni. Begitu. Nih PTBA kalau kamu mau masuk bisa tuh, ada planningnya di channel biru ya. PTBA. Nih, kalau aku sih masih pegang. Ya, ini bakal megangnya lama, mungkin bisa 6 bulanan aku dengan sadar diri gitu ya beli. Nah, ini plan support 2300-nya udah dari Desember 2023. Jadi memang udah 2 tahunan gitu ya. Makanya aku berani beli. Kan jarang sekali aku beli dengan setup support sideway kayak begini. Biasanya aku beli kalau lagi trending. Tapi ini karena aku familiar aja sama sahamnya, si PTBA ini sering liatin. And Triple S to the moon Mbak Anggi. And Triple S itu ininya susah masuknya karena lari terus gitu. Apalagi nih, Antam ini kalau saya sih nggak tertarik ya. Menurut saya dia lagi sideway level 2600 sampai 3100 gitu. Kalau mau masuk di 2600, tapi saya nggak mau masuk gitu ya. Jadi aku tipenya begitu. Itu kalau 2600-nya jebol ya dia menyelam ke bawah. Jadi ya baik diliatin aja. Kalau aku pribadi balik lagi, biasanya yang lagi sideway kayak begitu saya nggak suka, karena menurut saya yang lagi sideway ini cuma kayak lagi istirahat aja dari pola downtrendnya gitu loh. Jadi saya tidak terlalu senang memanfaatkan yang sideway. AMMN ini lagi nunggu waktu menurut aku ya. Kalau misalnya ini udah deket nih, lihat hijaunya udah makin kecil, MACD-nya gitu ya, kita ngarep. Ya kalau nanti misalnya dia jadi pink, baru kayaknya masuk menarik tuh AMMN. Upside ke atasnya juga, kemungkinan ke atasnya maksudnya masih jauh kan, ini sampai 8.000 di atas gitu. Jadi maksudnya ruang geraknya masih bebas. STAA aduh di atas. Ini kalau yang gergel-gergel kayak begini takut deh. Ini takutnya cuma pullback doang ya, karena sebelumnya KMA 60 di sini itu terus koreksi lagi. Ntar bulanannya gimana sih STAA? Lumayan sebenarnya ya tuh. Ini di berapa nih? 1100. STAA wait and see deh. Ya jangan dikejar ini soalnya takutnya hoak. Ini kemarin aja kayak begini terus dia turun terus gitu ya ke bawah. Apalagi ini baru dikit doang di atas MA 60, kayaknya aku skip dulu deh. Nyari kombinasi yang lain. OASA sama DSSA tuh nggak boleh beli. Downtrend dia, nah tuh ya downtrend cus ke bawah kayak begini. Ini kalau yang lihat moving average-nya lagi ngumpul pool jadi satu titik kayak begini nih, hati-hati teman-teman. Balik lagi itu kayak ngocok Coca-Cola. Ya jadi nanti brush gitu kan. Nah itu brushnya itu nggak tahu ke atas apa ke bawah gitu ya. Jadi kita tunggu. Ini sih sangat mungkinnya kalau ngelihat setupnya yang udah 1 tahun terakhir sih sangat mungkin dia jebolnya ke bawah gitu loh, karena harganya memang penurunannya udah nggak kemarin sore doang, udah 6 bulan lebih gitu ya dia downtrend. Jadi tolong di skip aja DSSA-nya. Inkonya downtrend Kak. Tadi inkonya kan udah. Nih, inkonya tuh ada di 4.300 lagi sideway 4.300 sampai 5.000. Tapi menurut saya itu cuma istirahat doang, nanti lanjut downtrend lagi nih. Dia lagi sideway di sini nih. 4.300 sampai 5.000 itu. Takutnya 4.300 aja jebol. Kalau kamu beli sekarang itu udah deket resisten, jangan dibeli ya. STAA udah tadi. Apa tadi Diva? Ada ya saham Diva ya? Ini nanti jebol lagi. Walah, bulanannya begini. Kalau aku skip lah. Menurut saya nggak worth it dengan resikonya. Ya, nih. Kan dia naik bentar atas MA 60 juga turun lagi gitu. Kayaknya sih ini cuma pullback doang, nanti juga ujung-ujungnya turun lagi. Kalau saya sih skip si Diva-nya. LSIP NT berapa Kak? Udah bagus belum LSIP?
Apa kabar dia? Apa kabar sawit-sawit udah lama? Nah, ini LSIP ini jangan beli ya. Jangan beli ya, itu deket. Aku ragu-ragu soalnya itu deket 1.500-nya itu teman-teman. Itu resisten bulanan tidak bisa ditembus dari 2017 tuh. Udah aku note gitu ya. Jadi kalau yang kayak begini nih harus ya dengan sangat menyesal gitu ya. Jadi sering bikin ragu-ragu gitu si LSIP-nya. Kalau saya lebih pengen LSIP-nya ini di atas 1.500 dulu gitu. Nanti baru kita bisa biar lebih tenang gitu. Maksudnya oke, dia beneran mau jebol itu 1.500-nya gitu ya. Sudah dijebol gitu. Kalau masih kayak begini di dekat resisten all time high kayak begini nih saya deg-degan ya. Jadi lebih baik skip aja, main aman. PYFA ada ya, PYFA ya. Oh iya, Piramid Pharma. Waduh, downtrend. Oh, lagi begini. Oh, baiklah. Kalau menurutku skip aja, Kak. Tidak worth it sama resikonya. Ya, ini udah downtrend dari kapan? Dari November. Nih, udah downtrend lama banget lah, belum memperlihatkan perlawanan yang berarti, jadi di skip aja PYFA-nya. Apalagi kaki, kalau nggak salah ini jelek likuiditasnya. Oh, ini agresif ya, tuh banyak candlenya, buntutnya panjang-panjang kayak begitu. Hati-hati, nggak boleh meleng. Ini udah gini doang kaki. Oh, nah ini kenapa saya nggak suka kaki nih. Nih baru nongol nih ya. Jadi dia tuh bisa di 50 lama kayak begini teman-teman nih, tolong diperhatikan. Saya paling takut sama model-model saham yang sering kayak begini diem di 50. Jadi dia diem di 50 tahu-tahu ada zombinya nongol gitu ya. Nah, itu hati-hati sama saham begini karena ya bukan buat jiwa-jiwa yang lemah. Anyway, dia baru aktif per 12 Agustus ini ya. Per 12 Agustus, jadi belum 1 tahun ya, kurang dikit sih, kurang 2 minggu gitu ya. Tapi resikonya gede gitu, maksudnya saham kayak begini. Kalau kamu nggak berani, kalau ragu-ragu nggak mau cut loss segala macam yang kayak begini tuh rada-rada mengkhawatirkan. Nanti aja lah nunggu di atas MA 60 sama itu berarti di atas 100 perak gitu kan ya. Itu aja saya belum tentu mau beli karena ya itu nggak suka sama bisa di 60 bisa di 50 diem aja kayak begitu tuh bikin bikin deg-degan. Fas udah TP arah nih Mbak Anggi. Iya emang Fasnya arah hari ini tapi terus diguyur ya. Kalau saya nggak terlalu ngeliatin diguyur gitu ya karena buat saya oke aja lah. Maksudnya nggak terlalu nyari, saya memang nggak pernah nyari yang arah gitu, cuma kebetulan aja hari ini ternyata arah gitu loh. Saya pikir naiknya ya naik biasa aja. Jadi memang teman-teman, untuk kamu sukses di market gitu ya, maksud cuan konsisten dan segala macam itu nggak perlu nyari-nyari arah ya gitu. Yang penting kamu tuh bisa nganalisa yang proper gitu, yang yang berurutan, yang bisa kamu ulang-ulang logika mikirnya gitu ya. Jadi kalau mau lihat saham tuh pasti logika mikirnya tuh pasti pertama likuiditas gitu kan, harus bagus minimal 1 tahun. Terus trennya jangka menengah itu harus di atas harus uptrend gitu jangka menengahnya. Terus baru kalau nanti 2 itu udah oke, baru nyari support and resistance gitu ya, masuk di entry yang bagus gitu. Makanya kalau yang kayak ayam, smil, terus NSSS itu kan lari gitu ya, itu nyari ke supportnya susah karena dia lari terus. Kita cenderung ngejar harga, itu saya cenderung ragu-ragu memang kalau masuk yang kayak begitu, karena kita nggak pernah tahu kapan dia berhenti naik terus nanti koreksi gitu ya. Biasanya kalau kita kejar kayak gitu, nanti kalau koreksi kita malah stop loss begitu. Oke, jadi balik lagi kitanya mau bikin strategi seperti apa gitu. Setiap orang tuh bebas sebenarnya, nggak ada aturan harus kayak gitu. Itu cuma kebetulan aja saya tipenya kayak begitu kalau nganalisa gitu ya. Nah, aku tuh tipenya swing gitu ya. Jadi kalau kamu ikut kelas aku nih yang aku tulis itu emang aku ngajarinnya swing doang gitu, karena aku percaya setiap orang tuh biasanya punya kecenderungan dan kamu harus nyari kecenderungan kamu tuh yang mana gitu ya. Aku nggak percaya ada orang bisa scalping, bisa swing, bisa fundamental, bisa teknikal gitu. Biasanya orang tuh bakal punya kesenangannya dia, antara dia senang fundamental atau teknikal, dia lebih senang yang mana gitu ya. Terus nanti gaya tradingnya gimana. Kalau senangnya fundamental sih pasti holdnya lama, itu udah pasti gitu ya. Yang macam polanya banyak itu orang teknikal gitu kan, ada yang swing lah, ada yang segala macam
gitu ya. Nah, kalau kamu belajarnya mau model yang kayak aku yang santai gitu ya, sebulan cuma 6 transaksi anyway, aku ngomong-ngomong gitu ya. Nanti besok nih aku update portofolio terbaruku ada di channel biru sini ya. Itu kalau kamu belajar yang tipe kayak aku yang santai itu bisa ikut kelas aku gitu. Jadi di kelas aku ini murni teknikal. Jadi aku nggak ngajarin yang lain. Aku nggak ngajarin fundamental, nggak ngajarin foreign flow, nggak ngajarin bandarmologi. Pokoknya murni teknikal sama money management. Dua inti kelas aku tuh itu belajar bikin trading plan sama money managementnya. Oke, nah itu tipenya. Kelasnya itu pakai pakai video, jadi bisa kamu ulang-ulang dan ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR gitu loh, dibikin PR karena supaya kamunya beneran belajar nganalisa gitu ya. Nah, kelasnya 3 bulan, buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kalau modal kamu masih 1-2 juta, mending kamu hori-hori aja gitu ya, di kayak kita lagi live atau nonton replaynya sering aku share kan di channel biru, karena aku takutnya kalau kamu ikut kelas tidak terlalu maksimal gitu ya ininya manfaatnya gitu, karena untuk money managementnya itu susah. Kalau ya kan money management harus ada money-nya buat di manage gitu ya, kalau money-nya sedikit itu susah prakteknya begitu ya. Nah itu bisa DM aku di TikTok kalau kepo sama kelas aku. Nah jangan ngarepin rekomendasi karena nggak ada nih, aku bilangin gitu ya. Rekomendasinya aku share di channel biru sini, nanti masuknya dari profil TikTok aku. Ini sih nggak tahu deh, lagi galau nih saya gitu ya. Tadi sih ngeliat-ngeliat kayaknya ada SMIL, ERTX, terus DSNG mau dibikin plan, tapi kalau jadi soalnya pada agresif semua, jadi rada deg-degan. Asif tanda-tanda mantu ke hari ini ngebentuk morning doji star. Nah ini menarik nih Kak Grace nih. Walaupun kita tadi sudah lihat ya esipnya. Nih morning doji style nih sebenarnya nama-nama candle teman-teman nih kayak begini ya. Nih, walaupun kecil banget candlenya gitu ya. Kalau aku pribadi Kak itu nggak terlalu memperhatikan tipe-tipe candle yang seperti itu karena menurut saya itu nggak bisa dijadikan tolak ukur yang maknyus gitu ya, yang pasti kayak begitu tuh nggak bisa gitu. Jadi menurut saya pola-pola candle kayak gitu tetap harus dikombinasikan dengan analisa yang lain. Jadi misalnya analisa tren, support and resistance gitu loh. Bahkan saya boleh ngomong itu kalau kami ikut kelas aku teman-teman, tipe-tipe candle kayak gitu saya nggak ajarin. Karena menurut saya tidak esensial gitu loh. Jadi kamu nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu ya. Terus kayak pola-pola head and shoulders, triangle itu nggak aku ajarin gitu. Karena menurut aku tidak, balik lagi tidak terlalu esensial gitu. Walaupun aku masih kalau pola candle aku masih pakai pola chart yang kayak triangle kadang-kadang doang, tapi bukan pola analisa utama gitu. Cuma aku ngeh karena aku pernah belajar gitu. Tapi menurut saya tidak mandatory gitu ya. Kira-kira begitu. Bayarnya berapa Kak? DM dong di TikTok dong. MA-nya pakai MA apa Kak? Aku pakai MA yang biasa. Yang kan MA tuh ada 3 kan ya yang terkenal apa sih? Yang eksponensial, weight sama simple. Nah ya, simple moving average. Nah itu aku pakainya yang simple moving average ya. Terus pakai 5, 20 sama 60. 5-nya 5 hari, 20-nya 20 hari 1 bulan, 60-nya 60 hari 3 bulan. Begitu. Ada tim Goto kah tuh nyari temen tuh. Abang Hastor stres kayaknya dia dari kemarin ini, berdoa moga-moga Gotonya bisa buat anak cucunya ya, amin gitu, amin, dengan segenap kerendahan hati Bang, amin gitu. Karena saya sangat berempati sama yang pegang Goto itu. Emang Goto tuh kayak tukang ngerjain orang gitu loh, makanya aku rada males gitu sama si Goto teh. Nah ini BNBR nih ya, ini adalah tipe saham yang saya nggak bakal beli ya kan, karena likuiditasnya jelek nih ya, karena likuiditasnya jelek jadi aku males ya. Balik lagi, aku kalau beli saham likuiditasnya harus stabil minimal 1 tahun. Nah terlepas dari likuiditas ini BTW BNBR ini likuiditasnya baru bagus per Maret nih di sini, jadi Maret ke sono. Nah itu bagus likuiditasnya. Nah jadi baru kayak 4 bulanan. Nah terus dari kapan nih? Dari Juni 2026 si BNBR ini bikin sideways kayak pola range begini ya, dari piro iki 80 lah, 80 sampai 100-an, 110 sebenarnya ya. Itu bikin bolak-balik kayak begini ya. Kalau kamu mau beli BNBR yang tidak saya sarankan gitu ya, belinya di 80. Posisi terburuk untuk beli BNBR sekarang ini adalah di 100. Karena 100 itu jadi resistennya gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Itu kenapa harus bisa analisa buat ngecek support and resisten, karena begitu. Karena sering banget kita tuh belinya di resisten, nggak tahu kenapa gitu ya. Karena sebenarnya seringnya tuh teman-teman ngeliatin running trade gitu kan, ngeliatin running trade hijau merah gitu, terus beli yang hijau karena
karena asumsinya nanti bakal besoknya bakal hijau lagi, dan itu adalah asumsi yang menurut saya nggak ada dasarnya gitu ya. Jadi tolong hati-hati. Oke Kak, gula udah mau ke 1.000, duh ketinggalan. Ya nggak juga sih, aku emang nggak mau beli Kak gula. Jadi 1.000-nya itu dipucuk banget yang gulanya itu ya. Kita kan kemarin lepas gula kan di 730 kalau nggak salah. Saya malah 710. Belum 1.000 kok, tuh 855 gitu loh gulanya ya. Jadi gula itu memang pucuknya di 1.000 itu betul. Saya ini tuh nggak terlalu kelihatan 1.000-nya nih. Nih 1.000-nya nih di sini nih tuh ya. Ini tuh menurut saya terlalu pucuk. Jadi memang dengan sadar saya nggak ngambil resiko nggak ngambil resisten di situ Kak di 1.000. Karena menurutku cuma satu event, cuma satu gitu lah. Aku ngambilnya di di 850. Nah, di 800 resistennya. Itu yang aku ambil karena kalau di bulanannya ini kena bodinya gitu. Kalau yang di 1.000 tuh cuma ujungnya doang kayak begitu ya. Itu aku kurang suka. Balik lagi bukan salah, cuma aku kurang suka. Aku kalau support and resistance tuh biasanya ngelihat bodinya, jadi nggak cuma ngelihat buntutnya doang. Karena kalau buntut tuh biasanya cuma sekali doang gitu kan. Tapi kalau body tuh biasanya sering terulang beberapa kali. Jadi menurut saya area yang lebih kuat. Tapi itu menurut saya ya. Ada juga yang ngelihat pakai buntutnya doang ada. Pakai buntutnya kalau nyari resisten ada, nggak masalah gitu ya. Nah, karena sekarang ini gulanya udah nembus resisten all time high kayak 855 ini, itu aku emang dengan sengaja nggak bakal beli lagi gitu ya. Ini menurut saya area yang sangat rawan untuk koreksi, kecuali dia beneran mau breakout si gulanya. Nanti kita lihat, ini masih terlalu awal menurut saya untuk kepedean bahwa gulanya ini bakal to the moon gitu ya. Ini terlalu kepedean menurut saya, jadi biarin aja gitu ya. Kalau perlu biarin dia ke 1.000 dulu, biarin lihat dia maunya apa gitu ya. Nanti baru kita nanti kita lihat gitu. Nih sebenarnya kalau kita lihat di mingguan dia bahkan belum pernah satu minggu bertahan di atas 800 teman-teman ya. Minggu lalu dia ke 800 turun lagi kan. Jadi maksudnya ini bukan ketinggalan, ini biarin aja. Emang saya dengan sadar saya tidak beli gitu ya. Nunggu sampai dia jelas karpe opo gitu ya. Jelas maunya apa. Tuh Bang Hendra tuh, Goto, Koal, Zata, Dada bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah tuh. Aduh. Kak dulu belajar di mana? Aku belajarnya macam-macam. Jadi aku belajar saham itu Jokowi periode 1. Nah, terus udah gitu 3 tahunan lah aku baru ada lumayan gitu ya tradingnya, karena waktu itu kayak menurut saya gitu ya, dulu waktu saya belajar kebanyakan trainer tuh cuma kayak ini Fibonacci makanya begini, moving average makanya begini, tapi nggak ada yang ngasih kayak kombinasi yang bagus gimana gitu tuh, nggak ada yang ngasih gitu ya. Jadi waktu itu aku kayak berpetualang belajar banyak indikator gitu ya. Nah terus aku belajarnya banyaknya sih belajar sendiri gitu. Jadi belajar sendirinya itu biasanya dulu aku pakai channel berdagang angka sama itu juga bagus tuh berdagang angka, teman-teman lihat aja. Kok udah senior banget. Jadi waktu saya masih cupu beliaunya udah 15 tahun. Jadi kalau saya udah 10 tahun, beliau sekarang udah 25 tahun. Jadi super jagoan lah. Udah seumur bapak saya kali, jadi ungkoh orang Balikpapan kalau nggak salah. Tapi gitulah, kalau ngajar tapi bagus gitu ya. Aku suka video YouTube-nya. Aku belajar di situ, terus belajar juga di sekuritas. Dulu ada yang dulu aku di Philips, ada kelas technical analisisnya Philips. Nah, aku ikut di situ. Terus tapi kebanyakan sih belajar sendiri. Oh, terus kalau kamu bahasa Inggrisnya bagus atau rajin, harus nonton Adamco. Itu Adamco juga bagus menurut saya. Tapi jadi Adamco itu trader Chinese Singapura, tapi dia bagus deh gitu ya. Aku belajar yang market US kebanyakan sama dia awal-awalnya. Begitu. Jadi memang aku belajar dari banyak orang begitu ya. Hari ke-30 hold Goto Kak masih rata. Sabar Bang HS tuh, sabar. Goto itu ya Allah emang mengesalkan ya, bagaimana ya. Makanya aku tuh senengnya keluar bilang lihat likuiditas. Saya nggak beli yang likuiditasnya nggak stabil setahun bla bla bla. Karena kalau udah kejadian yang kayak misalnya Goto gitu ya, antara parkir di 50 atau di suspend, itu kita udah yang bendera putih gitu ya. Itu udah nggak bisa diapa-apain gitu loh. Jadi makanya satu-satunya yang bisa kita kuasai itu cuma analisa di awal pada saat mau beli gitu. Mbak Anggi, ada saham yang masuk kriteria kamu, MACD udah pink likuiditas oke lah, coba cek SCMA. Masa SCMA kayaknya lagi downtrend deh SCMA nih.
Ah, tuh lagi downtrend begitu, Kak. Jadi MACD pink tuh nggak boleh dilihat MACD-nya doang pink gini ya, nggak boleh. Jadi MACD tuh ngelihatnya terakhir, Kak, setelah likuiditasnya bagus, trennya bagus, gitu kan, lagi koreksi bla bla bla. Nah, pada saat nunggu koreksi itu, nunggu mantul tuh kita ngeliat MACD. Kalau lagi kayak begini nih, downtrendnya kan masih dominan sekali kan gitu loh. Ini biasanya teman-teman kalau kamu beli nih misalnya ya, jangan misalnya pakai MACD ini begini, kamu trace nanti tiap misalnya dia hijau di sini gue beli gitu tuh, jangan di kayak begitu ya, apalagi sahamnya lagi downtrend, serius deh nanti kayak dikerjain market gitu, karena MACD itu cuma ngelihat momentum pergerakan harga, dia nggak bukan berarti kalau hijau begini terus dia uptrend gitu tuh enggak ya. Jadi dia kalau hijau tuh biasanya memang menunjukkan penguatan, cenderung naik, iya, tapi kalau dia lagi downtrend begini, ini akhirnya naiknya cuma pullback nih tuh, cuma kayak begini. Ini kalau kamu beli nyari 3% aja susah. Ya kenapa? Karena saya udah coba dulu, saya pakai MACD-nya begitu waktu belum ngerti ya. Makanya kalau pakai MACD maksud saya harus ngelihat tren jangka menengahnya dulu gitu ya. Jadi intinya nih harus uptrend dulu gitu ya, baru nanti kita pertimbangkan MACD-nya. Kalau enggak ya nanti begitu kayak dikerjain market. Nah, anyway, SMA ini bulanannya gimana, coba aku pengen lihat. Nah, tuh bulanannya ini lagi mengkhawatirkan bulanannya ya. Nih, sudah 3 bulan merah terus. Wah, bulan ini memang kecil, nggak bikin lower low gitu kan, tapi lagi di bawah MA60. Kalau saya sih lebih milih skip ya. Ini kayaknya mau ke 135 nih si SCMA-nya. Jadi skip aja. Ini ngeselin sih sebenarnya SMA ya. Padahal sahamnya TV-nya kan lumayan. Kota Dewa Bull pegangan yang kuat kawan-kawan. Aduh, kotanya di TP ya. Itu kalau ada yang pegang kota, tolong kotanya di TP itu udah resisten 150, udah resisten, mentok-mentok 160 itu maksa banget itu ya. Tolong di TP aja kotanya ya. Kalau saya sini kotanya tidak masuk ini tidak masuk screening saya karena likuiditasnya belum stabil minimal 1 tahun kan. Begitu. STA-nya tadi kan udah, STA-nya udah dari tadi nih, masih downtrend. Ya, ini cuma pullback doang menurut saya nih, karena sebelumnya juga sering tuh kayak MA60 kayak begini juga lanjut turun lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu dikejar-kejar, itu STA-nya menurut saya sih belum oke, saya belum terlalu yakin. Gitu paling. Oke, apalagi nih? Esip tadi gimana? Udah tadi Esipnya, NSSS udah. Airgas suspend guys. Iya Airgas aku belum lihat lagi tadi. Nih, Airgas nih kita masih ya satu lagi di suspend, terus kedua lagi nunggu juga sih, itu nggak bisa masuk juga. Jadi ya udah gitu loh. Memang kadang kalau yang sering naik-naik agresif tuh memang ini sih teman-teman agak-agak nyos gitu ya. Karena suspend itu kan benar-benar suka-suka BEI-nya gitu ya. Jadi kita nggak banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya udah kena suspend ya udah kita pasrah gitu ya. Dan biasanya yang kena suspend tuh saham yang naiknya terlalu agresif, terus likuiditasnya nggak bagus, itu nggak tahu kenapa sering kena suspend juga gitu, karena biasanya dari likuiditas nggak bagus terus biasanya nanti ditarik-tarik gitu kan, jadi naiknya anomali terus nanti kena suspend gitu loh. Nah itu biasanya paling gampang itu ngelihat, makanya aku sering bilang gitu loh, misalnya likuiditasnya bagus apa enggak. Kalau candlenya bolong-bolong berarti likuiditasnya nggak bagus, jangan masuk gitu. Paling nggak harus 1 tahun likuiditasnya bagus, itu kalau buat portofolio saya. Terus kalau candlenya banyak buntutnya panjang-panjang, bodinya kalah gedean buntutnya gitu ya. Nah itu juga jangan, kalau bisa dihindari aja, karena dihindari aja soalnya biasanya agresif yang kayak begitu. Saya kalau biasanya kalau yang buka aplikasinya bisanya malam, kalau pas udah pulang kerja, udah santai gitu ya malam-malam, itu biasanya kalau yang kayak buntutnya panjang-panjang begitu pasti ketinggalan. Soalnya saya sering begitu gitu ya. Kalau udah dibanting lah, udah dia pokoknya udah terjadi sesuatu lah, intinya ketinggalan karena dia terlalu agresif. Gitu, oke? Jadi tipe-tipe aku kalau trading begitu ya, senangnya saham yang memang lebih stabil dan emang nggak terlalu agresif, kayak sebulan aja cuma 6 transaksi. Nah kalau misalnya kamu mau belajar tipe trading yang santai kayak begitu, bisa ikut kelas aku ya. Jadi kelasnya 3 bulan buat yang udah serius, terus
modalnya minimal 10 juta biar bisa menerapkan money manajemennya. Oke, kalau kamu masih 1-2 juta, kita hore-hore aja di live gitu ya, sama kamu bisa nonton replaynya di channel biru sini. Oke, itu di kelas aku itu pakai video materinya, terus ada PR-nya. Jadi nanti dari kamu ngerjain PR itu bakal aku kasih feedback pribadi. Jadi makin kamu rajin nanti ya makin banyak yang bisa kamu pelajarin, karena pertanyaan apa aja bakal aku jawab lah gitu maksudnya ya. Nah itu kamu bisa, kalau kepo bisa DM aku di TikTok sini ya. Kelasnya kalau ikut kelas jangan ngarep ada rekomen, soalnya nggak ada rekomen khusus, ini kelasnya biar belajar beneran gitu ya. Jadi kalau rekomennya aku taruh di channel biru sini nih, masuk ke dari profil TikTok aku. Besok aku bakal share portofolio, update portofolio terbaru aku, kan Juli selesai ya besok gitu ya. Update portofolio terbaru di channel biru besok aku share gitu, karena ya itu berkala tiap 2 minggu sih aku share-nya. Kadang sebulan sekali kalau lagi, kemarin waktu lagi nggak trading yang nggak ada di share, jadi aku share sebulan sekali doang gitu ya. Karena kan aku nggak trading tiap hari, jadi nge-share tiap hari juga nggak ada gunanya gitu maksud saya. Kan gitu-gitu aja gitu, masuk portofolionya pergerakannya nggak banyak gitu ya. Jadi bisa ditunggu di channel biru sama di TikTok, tergantung kamu kepo yang mana. Ini yang nanyain seger nggak boleh masuk seger, udah masuk. Saya udah di dalam, udah disuruh masuk dari kapan? Minggu lalu ya seger ya. Ini saya lagi nungguin TP, segernya tuh lagi nungguin TP ya. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa bikin trading plan sendiri, ini bisa masuk sih sebenarnya seger. Tapi nanti trading plannya beda. Danira makasih jempolnya. Trading plannya beda gitu ya, nggak kayak yang aku bikin sekarang. Aku nggak bisa bikin trading plan double karena nanti bakal aneh gitu ya. Jadi aku kalau udah bikin satu ya udah nanti ngelihat yang kena stop loss atau TP-nya. LP habis RI kenapa downtrend terus kak? Ntar mari kita lihat LP. Right, isunya kemarin nih ya, Juli. Ntar bulanannya mana? Oke, ini bakal terus downtrend teman-teman. Nih lihat, baru break fresh banget dari MA 60 mingguan nih. Kalau yang kayak begini hati-hati, biasanya masih lama downnya masih lama, itu kayak awal dari kelanjutan dari downtrendnya makin menguat gitu ya. Kalau pertanyaannya kenapa dari right issue gitu ya di sini turun terus. Satu, sebelum right issue dia sudah downtrend kak menurut saya. Jadi dia downtrend itu dari Mei 2026 di sini. Jadi sebenarnya tidak terlalu berkaitan langsung dengan right issue-nya. Terus kedua, saya pribadi gitu ya itu cenderung menghindari saham yang mau ada corporate action. Apa aja, terutama right issue gitu, karena nggak tahu kalau ada right issue itu biasanya cenderung jadi jelek sahamnya, nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi walaupun tidak berkorelasi langsung, tapi saya kebijakannya sebagai trader biasanya kalau ada corporate issue corporate action menghindari, terutama right issue. Kalau dividen kadang saya masih hitung-hitung, tergantung, karena kadang dividen tuh bisa dihitung dividennya gede apa enggak, ngedropnya seberapa bisa sedikit diestimasi gitu. Tapi kalau right issue biasanya saya ilfeel gitu ya, jadi saya lari aja gitu. Kalau misalnya udah beli sih aku harap sih udah bikin trading plan-nya ini sih harusnya sudah cut loss ya, karena dia supportnya itu terakhir di 1000 gitu ya, udah jebol udah lama, udah mau 10 hari nih jebolnya gitu kan. Berarti kan udah confirm memang tambah downtrend gitu ya. Ini bakal tambah menyelam kalau kita nggak lepas gitu loh. Itu kenapa emang harus selalu ada cut loss kalau buat saya gitu ya, karena tidak paling nggak enak itu teman-teman nunggu saham yang downtrend yang kita nggak tahu kapan baliknya, itu paling nggak enak gitu. Dan jangan mengasumsikan nanti kalau marketnya membaik saham yang kamu hold itu bakal ikutan membaik, karena nggak ada yang jamin gitu ya. Kalau kamu bisa aja marketnya membaik, punya saham yang kamu pegang itu tetap aja gitu ya, itu bisa karena pada saat marketnya membaik kan pada dasarnya kita tuh nggak terlalu tahu nanti yang bakal jadi driving pergerakan market tuh saham yang mana gitu. Jadi jangan kegeeran saham kamu pasti naik kalau marketnya membaik, belum tentu. Ya, jadi itu kenapa kalau saya selalu ngambil yang pasti. Yang pasti itu adalah dengan membatasi resiko dari awal. Jadi pada saat beli itu aku udah tahu nih kalau terjadi cut loss kerugian maksimalnya akan sekian gitu. DKFT ini masih downtrend. Tar bulanannya, kayaknya lanjut turun tuh. Ini lagi deg-degan kak DKFT-nya ya.
Jadi ini 660 ini resisten, tadinya support jadi resisten kan. Itu lagi lihat apakah beneran bisa bertahan gitulah, apa bakal breakout ke atas atau ke bawah. Menurut saya belum jelas dia mau kemana, jadi di skip aja gitu. Kalau ngelihat formatnya sih kayaknya lebih cenderung ke bawah ya. Jadi masih jauh lah ini DKFT-nya. Jauh dari yang pasti. Apa hukum trading saham harian atau swing kan itu sama ada keraguan atau garar. Ya kalau kamu nggak suka ya udah nggak usah trading ya kan. On my defense sih sebenarnya itu kan ada ada saham syariah gitu ya. Kalau aku patokannya itu aja gitu ya. Kalau ada saham syariah ya udah. Kalau kamu nggak suka ya udah nggak usah trading gitu ya, santai aja. Atau kita nanti tanggung jawab masing-masing gitu kan ya. Tolong Bumi, Jati apa kabar? Coba lihat Jati. Nah ini Jati kayaknya bulanannya, kayaknya masih turun nih. Takut deh udah buntutnya panjang-panjang turun kayak begini ya. Kayaknya mengkhawatirkan nih. Mingguannya mana? Kalau aku skip lah Kak, takut nih, apalagi ada ini nih. Ya dia bisa diem lama di 50 kayak begini. Nah nih saham-saham bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah kayak begini tolong di skip. Kalau saya terus terang seringnya nyalinya nggak nyampe kalau saham-saham yang stay di 50 kayak begitu. Apalagi nih Jamu Jos. Kak, saham yang bisa diandalkan buat swing. Waduh, nggak bisa. Nggak tahu kalau yang bisa diandalkan mah semua beli saham itu pasti pasti ada ada resikonya gitu ya. Yang aku rekomen ada di channel biru. Ini tadi apa nih yang nanya pajak nih? Kak, kan udah trading 10 tahun, estimasi pajak per tahun berapa persen? Kalau di Indonesia pajaknya itu udah final Kak. Jadi kita setiap jual, setiap jual saham itu baik kamu untung maupun rugi kamu bayar pajak 0,1%. Jadi misalnya fee beli kamu 0,18 terus fee jual 0,28 gitu kan. Itu selisih 0,1%-nya itu adalah pajaknya. Jadi kita kalau di market lokal IISG itu pajaknya udah final. Setiap kita jual dia udah masuk pajak. ULTJ tuh terakhir aku beli cut loss. Mei aku beli ULTJ nih. Nah ini ULTJ kalau menurut saya masih ini sih, aku masih tidak berminat ya, masih takut. Nanti kalau udah di atas MA 60 lah kita lihat lagi lah ya. Ini takutnya 12.50-nya jebol nih ya. Jadi saya skip dulu lah, nyari-nyari yang lain. NCKL. Ya ngambek. Jamu, ada ya saham jamu ya? Gak ada tuh. BSML apa kabar nih BSML? Aku udah masuk BSML, kalau yang mau masuk aja. Nih aku sih di 525. Ya masih di situ-situ aja BSML-nya. Lagi galau. Dewa dan Bumi masih oke nggak Kak? Kalau aku kan ini belum masuk. Masih nunggu signal ya. Jadi menurut saya masih harusnya koreksi Dewa sama Bumi. Ini dua-duanya lagi aku tungguin dengan sabar. Ya jadi aku belum ada entry masuk untuk Bumi sama Dewa. Ini KRYA. KRYA itu lagi di bawah banget sih ya. Supportnya kan di 50. Saya tuh nggak terlalu suka Kak saham-saham yang lagi mepet-mepet 50 kayak begini ya. Biasanya tuh saham-saham madesu kebanyakan mah ya, kalau mepet-mepet 50 tuh jadi males gitu loh. Udahlah di skip aja lah. Nyari yang lebih berpeluang. Koka. Apa kabar Koka nih? Wih, Koka lumayan tuh. Bulanannya gimana? Bagus tuh. Koka nunggu signal tuh, Nih, ya.
kali beberapa hari lagi nunggu MACD-nya ping. Nih ya. Kayaknya menarik tuh Kokka tuh, mungkin masuk ke minggu depan sih Kak. Kalau kata saya mungkin ada signal minggu depan. Ntar coba kita Kokka nunggu signal. Dah wait and see dulu untuk Kokkanya. Apalagi nih value investing paling enak SRTG. Ya udah sok ya. SSIAD, Bang Hendra. SSIA masih tinggi sih ya, paling kita masuk di 1.500 kalau toh mau mengulang yang kemarin gitu ya, yang lama tuh 1.500 masih turun harusnya dia, itu pun rada deg-degan sih 1.500 mantul lagi kagak tuh, tapi bulanannya sih masih cakep ya tuh. Mungkin kalau nanti 1.500 bisa dipikirkan SSIA nya. BP nggak boleh masuk ya. OTW 130 masih downtrend BP-nya ini nih. Lagi lagi sideway mondar-mandir gini ya. Jadi belum menarik menurut saya. Kak, kamu punya UNTR di 27 aku punya UNTR di 27.300, mending cut loss atau hold? 27.300 tuh di tengah-tengah kalau nggak salah, UNTR tuh lagi sideway. Nah, 27.300 itu ketinggian Kak, itu tempat jualan. Itu resisten itu mendekati 28.000, itu tempat jualannya UNTR. Kamu kalau mau beli UNTR itu di 21.500 nih di bawah, itu supportnya. Ya, jadi itu harus ngerti support and resisten karena begitu biar tahu kira-kiranya di mana. Gitu. Kalau Kakak beli di 27.300 ya terserah maunya gimana. Kalau ngarep kejemput sih bisa gitu ya, paling nunggu ya 3 bulan mah mungkin bisa gitu ya. Tapi yang jelas yang perlu dijadikan catatan adalah masuknya kurang bagus, jadi harus nyari yang disupport gitu, maksudnya masuknya yang disupport. Kak, besok mau masuk saham apa nggak tahu nih ya. Besok kayaknya planningnya jual antri Nes, terus antri seger ngarep ya, sama apalagi udah UNTR tambah terus, aduh pucuk apalagi nih. Setiap trading ekspektasi menggunakan RR berapa? Saya biasanya risk reward rasionya 1,5 atau 2, tapi biasanya 1,5 lebih cepat, 2 kalau marketnya lagi optimis. Apalagi nih MAPI masih hold nggak? Masih ya, ini buat Nesnya nggak kejemput, TP-nya ya, bukan nggak kejemput, belum, sabar dong ya. Kejemput TP tuh nggak 1-2 hari, belum juga seminggu megang Nes. Lah MAPI mana MAPI? Kok dia ngambek? Ya ngambek. Kamu entry BBRI tapi ragu terus. Kalau saya masih menghindari perbankan Kak. Ya karena ngambek. Jadi kita sudahi saja karena ngambek ya. Kalau saya tipenya masih menghindari perbankan karena pembankan itu sudah downtrend 2,5 tahun terakhir gitu. Jadi menurut saya belum worth it lah kalau buat dijadikan trading gitu ya. Karena balik lagi saya nggak pernah beli saham ngandelin nama besar. Jadi misalnya karena brandingnya bagus, karena produknya bagus. Kenapa? Karena seringkali walaupun produknya bagus, kalau momentumnya jelek itu tetap aja ya gitu deh gitu ya. Lihat aja sekarang kan banyak perusahaan yang sebenarnya secara produk bagus tapi sahamnya buluk. Kalbe Farma, Gudang Garam, Unilever, kan kurang bagus apa BCA, Mandiri gitu kan. Tapi secara momentum dia lagi pada jelek gitu ya. Jadi memang harus bisa ngelihat at least untuk market Indonesia menurut saya harus bisa ngelihat momentum. Dan baca momentum itu ya pakai technical analysis kalau menurut saya gitu ya. Nah, kamu kalau mau belajar technical analysis untuk ngelihat momentum, bikin trading plan dan money management bisa ikut kelas aku. Jadi kelas aku tuh 3 bulan, ada tipenya materinya pakai video gitu ya, bisa diulang-ulang. Nah, terus kamu modalnya minimal 10 juta gitu ya. Jadi lebih banyak lebih baik, karena kalau masih 1-2 juta modalnya ya kita yang gratis-gratis aja lah ya gitu, karena takutnya
experience-nya, pengalamannya nggak terlalu bagus karena nggak bisa nerapin yang money management yang aku ajarin di kelas itu gitu ya. Nah, kamu kalau kepo, tipe trading aku tuh swing, jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore gitu ya, karena aku nggak pernah praktek. Jadi yang aku ajarin adalah apa yang aku praktekin gitu ya. Dan yang aku beli biasanya aku share di channel biru dari kita ngobrol ini gitu ya. Kalau kita nemu yang bagus nanti aku share di channel biru sini ya. Kalau kamu mau belajar analisanya bisa DM aku di TikTok untuk nanyain kelas nih ya, dibaca nih, ketik bla 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 gitu ya. Nah, nanti kita ngobrol di sana, oke? Dan nggak ada rekomen khusus kalau kamu ikut kelas aku gitu ya. Jadi ini beneran buat kamu belajar analisa. Oke, jadi bisa nanti kalau ada rekomen aku taruh di channel biru. Besok aku mau share update portofolioku terakhir besok, kita kan bulan Juli gitu ya. Biar tutup bulan Juli gimana keadaannya gitu ya. Jadi masukkan di profil TikTok aku. Sisanya kita ketemu besok. Sudah Jumat lagi guys ya. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Bye bye.